Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas, balik lagi bersama 24 Garage. Nah, kali ini kita lagi ada di tamannya kota ya, di Pontianak. Tepatnya berada di sebelahnya atau di belakang kantor gubernur ya? Di sebelah nih. Sebelah ya? Sebelah. Iya, sebelahnya kantor gubernur Kalimantan Barat. Wih, bersama Om Galuh. Wih. Jadi gini nih Om. Ya, gimana nih? Kemarin tuh kan kita udah sempat ngetek ya. Udah sempat ngetek. Cuman kemarin tuh ada masalah. Masalahnya apa? Ternyata memori saya tuh kemarin waktu zaman-zamannya hujan itu basah. Masa. Terus? Zaman basah udah saya keringin tuh. Setengah 2 jam lah. Ternyata nggak cukup. Pas saya masukin ternyata langsung udah bau hangus gitu. Oke. Aduh. Jadi data saya unboxing habis. Dari minggu itu tuh habis. Terus Om. Terus Om siapa lagi ya? Om Bele nggak ada? Nggak, Om Bele malah nggak ada. Ini Om Roni. Nah makanya Om Roni pun kemarin baru nge-retake. Nah sekarang nge-retake Om Galuh lagi. Nah sebenarnya Om Galuh ini nggak mau Om kalau sendiri ya Om Mas ya. Dia maunya rame-rame. Tapi alhamdulillah ini ternyata mau. Alhamdulillah. Sehat Om? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Om Galuh ini kalau Om Mas mau tahu itu yang kalau di Instagramnya Enzo Dekes ya Om ya? Ya, betul Om. Itu Enzo namanya dari mana Om? Enzo itu saya ambil dari nama Ferrari karena waktu kecil itu saya suka banget sama Ferrari ya. Oh. Tapi begitu besar kok kelain hati gitu. Sih. Iya, jadi kalau misalnya ngebuka apa Instagramnya Om Enzo tuh, aduh. Wah, nggak juga Om. Keren banget lah Om Mars. Makanya setiap Om Enzo ngetak saya pasti saya bakalan jadi post saya gitu. Siap. Lumayan buat nge-like-nya banyak banget. Nah, pertanyaan yang selalu ditanyain sejak kapan? Atau ada yang racun gitu? Apa nih Om? Main Hot Wheels? Main Hot Wheels. Kalau main Hot Wheels itu awalnya karena cukup unik ya. RC saya itu rusak. Oh. Jadi basicnya itu dulu main remote control. Yes. Terus RC saya rusak, servonya rusak. Kemudian saya beralih ke Facebook waktu itu, lihat-lihat di Facebook, kok kayaknya Hot Wheels ini lumayan menggoda gitu kan. Lalu saya coba hubungin sellernya. Setelah saya hubungin sellernya, ternyata sellernya respon dan saya temuin. Saya mulai beli satu Hot Wheel tuh. Oke. Satu Hot Wheel dengan harga 20.000 kalau nggak salah. Dan itu bagi saya mahal banget loh. Pada saat itu 2000. Tahun berapa? Ya, Tahun berapa itu? 2021. Oh, baru setahun belakangan. ya baru tahun. Setahun belakangan. Dan itu bagi saya 20.000 tuh mahal banget loh. Karena untuk mainan sekecil itu dengan harga 20.000 tuh bagi saya aduh, ini kayaknya mahal tapi ya lebih murah daripada yang lain gitu. Yeah. Akhirnya saya beli. Apa itu pertama kali? Pertama kali saya beli kalau nggak salah Jeepster warna putih. Hot Wheel. Hot Wheel. Oh, iya. Jeepster. Nah, belakangnya tuh ada rodanya gitu di baknya tuh. Tetap RC ya. Tetap RC. Basicnya tetap Jeep. Basicnya tetap Jeep. Nah, setelah itu ketagihan lagi tuh. Mulai beli di seller yang sama, tapi saya lupa Om namanya tuh siapa gitu. Ternyata ketika saya beli ketiga kali, itu dia nawarin, jadi Bang ayo gabung yuk ke grup saya kata dia gitu kan. Wah apa tuh Hot Wheels fotografi Pontianak atau West Borneo gitu. Terus ya udahlah boleh masukin gitu. Ternyata setelah dimasukin kok tambah keracunan. Nah dari situlah asal mulanya saya main mobil-mobil kecil gini lah. Oke, jadi tapi sukanya sama Dekes itu karena apa? Maksudnya karena emang basicnya pernah suka foto ya Om ya? Pertama kali mainnya Hot Wheels tuh difoto gitu atau gimana? Awalnya tuh memang difoto. Oh, betul, oke. difoto. Jadi makanya pas masuk ke Hot Wheels ya wajar lah. Isinya kan tukang foto semua di situ. Grupnya cocok lah berarti kan. Waktu itu posisinya udah di Pontianak ya waktu itu ya? Itu dari Pontianak. Oh, dari Pontianak. Dari Pontianak. Oke. Gitu. Jadi RC yang rusak tuh yang biru itu maksudnya? RC yang rusak itu yang skala 1:10
12. Oh 12. Yang Mercy, dia Mercy. Oh bukan yang ini ya? Bukan yang ini. biru. Oh, Oke. Jadi gara-gara itu. Ya. Itu siapa ya orang yang masukin ke grup itu ya? Saya itu juga lupa. Oke, kalau yang nonton Anak Outfit silakan di komentar ya. Anda selamat udah ngeracun Om Galuh di sini. Wah, parah. Emang ya itulah ya, maksudnya ya apa ya? Saya aja ketika pertama kali ngelihat Hot Wheels itu kan di, kalau nggak salah saya itu di mana ya? Di Gaya itu Transmart. Oh, Transmart. Wah, waktu itu ada lomba mobilnya, itu lomba track itu sama pameran custom. Pas itu saya lihat, wih keren nih pas di custom kan. Akhirnya nyobain custom, itu hancur-hancuran itu. Hancur-hancuran waktu itu di Informa itu diejekin sama teman-teman. Mana ada postur mesin depan? Iya pula, saya bilang kan. Akhirnya mulai ngulik-ngulik, akhirnya suka gitu ya, dari 1 menjadi 1000. Itu racunnya Om. Ardi udah berapa banyak Om? Selain di sini masih ada dong? Di rumah sih masih ada. Masih ada. Cuman karena rumah tuh nggak muat, jadi saya juga kelabakan gitu. Kalau terlalu banyak ya makanya saya jual-jualin juga. Ya Om Mars. Jadi pertama kali ketemu Om Galuh tuh saya beli mystery car ya Om ya? Iya. Ya yang Scooby-Doo kan? Ya, Scooby-Doo. Nah, itu pertama kali ketemu Om Galuh. Yang kedua kalinya ya ini pada waktu main di PDAM ya? PDAM, iya nggak sih? Sore. Nah, yang sore yang saya dikerjain keringatan. Pertama kali bersama teman-teman RC kan. Nah, yang ketiga sih emang karena ngeliat YouTube-nya Om Galuh juga sih waktu itu, waktu masih aktif di YouTube. Berkembang sekarang ini. Iya, tapi kan berkembangnya di Instagramnya gila. Itu keren banget. Iya, keren banget lah pokoknya. Nah, terus apa? Maksudnya foto itu emang dari dulu ya? Kalau foto itu sebetulnya saya otodidak Om. Oh. Foto itu otodidak. Berawal dari foto HP. Terus saya nggak punya kamera waktu itu. Nah, saya nikah. Sebelum saya nikah, saya punya pacar. Pacar saya itu punya kamera Om. Kamera, dan sampai sekarang ini yang saya pakai kamera istri saya. Oke. Jadi dari dulu saya nggak punya kamera. Oh. Nah, awalnya dari situ sih. Istri punya kamera, kemudian saya kulik. Nggak lama kok enak juga gitu loh main kamera, meskipun DSLR ya belum mirrorless, tapi ternyata enak gitu. Akhirnya saya terusin sambil gali-gali apa sih fotografer tuh kayak gimana gitu. Itu aja sih. Apa alat itu? Canon ya? Canon 650D. Oh, sama satu merek kita, Canon ya. Ya tapi kan hasilnya keren ya, maksudnya bisa ya, malah yang lebih itu yang lebih keren, maksudnya ngatur semua kan. Kalau saya kan tinggal terprogram aja nih, tinggal ngaktifin yang gambar foto terus direkam, udah selesai. Nah, makanya ketika teman-teman foto tuh ketika udah ditanya itu saturasinya berapa, terus speednya berapa, itu saya nggak tahu saya. Iya, Om Galuh tuh pernah cerita sama saya, Om Mas, bahwa dia itu malah kalau foto orang nggak bisa ya Om Galuh. Susah dapat chemistry-nya tuh susah gitu. Iya kan? Kenapa? Maksudnya dapat chemistry yang susah ya? Jadi pose si orang itu, terus sudut saya ngambil tuh harus gimana, itu kadang masih takut salah. Padahal di dalam dunia fotografi itu kan jangan pernah takut salah. Iya. Terus belajar. Seni kan, namanya seni. Betul. Tapi itulah, mungkin memang untuk moto orang saya perlu belajar lebih lagi nanti. Gitu. Oke. Iya, dari sekian banyak fotonya Om Galuh tuh yang paling keren menurut saya tuh yang waktu itu yang hujan ya. Ya, itu saya nggak tahu itu hujan atau benar-benar dibikin air gitu. Itu air apa itu? makanya saya sama Om Indra, pantesan hasilnya bagus. Apa gearnya ini, kata Om Indra, kan dapat benar apa titik-titiknya, kata Om Indra. Iya sih, benar juga sih kan, saya bilang kayak gitu kan. Tapi emang benar sih, maksudnya ya hal yang paling menentukan ketika kita punya hobi itu ya alat ya namanya. Betul. Semakin alat semakin bagus ya, emang supportnya kita gitu. Terlepas dari tadi yang Om bilang itu adalah otodidak gitu. Iya kan. Nah, jadi sekarang ini lagi suka-suka diecast apa Om? Kalau saya ini lagi gelutin Liberty 64. Oh, Liberty 64. Jadi dia ini
Kalau saya lihat sih, Yang PW itu ya? ya VW, Oh. VW T1. Mm-mm. T1, nah itu sih memang diecast customan, jadi bukan pabrik ya. Mm-mm. Jadi memang di custom sama orang, dibuat brand sendiri. Dan info terakhir yang saya dapat sih, itu belum ada lisensinya. Oh. Jadi belum berlisensi. Dia ngeluarin yang Coca-Cola, terus Gulf, ada Supreme. Dia ngeluarin banyak kau? Ada sekitar 5 atau 6 varian gitu. Per satu merek? Satu merek dan cuma satu jenis. Itu yang bikin orang kita? Orang Indonesia atau luar? Cina. Oh, Cina. Wah. Dia bodinya dari apa, Om? Maksudnya basicnya dari apa? Itu yang saya masih kulik tuh, Om. Oh, oke. Jadi ada kemungkinan dia dari apa? Skuto. 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 Oh, Skuto apa sih? Skuso Iya, itulah. Kyoso atau apa itulah pokoknya. Ah, Oh, langsung Nah, di custom gitu langsung ya? di custom. Jadi dibikin white body, ceper, terus di atasnya dikasih apa? Rooftop gitu ya? Buat selancar tuh apa namanya? Oh, rak roof. Rak roof. macam kayak gitulah. Ya kemarin yang keren sih yang Supreme gila itu keren banget. Atau Gloop tuh. Gloop ya gitu ya? Gulf. Wih, itu keren banget sumpah. Wih. Warnanya mencolok juga sih. Iya karena emang kalau Om Galuh tuh kayaknya lebih main ke warna ya Om ya? Betul. Main ke warna, jadi Cerahan. lebih orang tuh lebih tertarik gitu. Karena kalau menurut senior kita ya, Om Ali Haidar itu atau Om Rangda Mazda itu ngomong bahwa kalau mau dikenal itu harus punya ciri khas gitu. Salah satunya yaitu apa? Misalnya kan banyak tuh kayak Om Donggo kan anak senja ya. Ya, senja semua fotonya, Om. Iya itu emang sebenarnya bikin jadi ciri khas gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya yang biar dikenal orang gitu. Harus konsisten gitu. Tapi ya kalau saya sih ya karena nggak basicnya foto susah Om. Susahnya apa kalau ngeliat teman-teman BB Denny salah satunya emang kalau udah main foto apa ya istilahnya tuh niat banget gitu loh. Baring aja enggak gitu kan. Saya yang saya nggak kuat gitu kan. Berapa kali ikut hunting ya itu gila itu. Pengorbanannya banyak. Effortnya keren lah pokoknya kan. Makanya ketika Om Indra masuk ke grup EDC kan teman-teman tuh kan rata-rata mainnya tuh kan di JDM, mainnya di di trotoar, di aspal-aspal. Nah, tiba-tiba dia keluar dengan konsep alam. Dioramanya alam. Udah lah, habis lah. Derai lah pokoknya. Berapa kali tuh Om Indra menang giveaway dari kita tuh. Betul. Parah itu. Dia sangat bahagia sekali. Iya, Om. Nah, salah satu juga kata teman-teman Om WBD ini yang bikin WBD ini adalah Om Galuh. Alasannya apa Om? Untuk ngeracun teman-teman RC Om ya? Jadi saya tuh berbagi bukan kedukaan ya. Saya tuh berbagi ketika teman-teman tuh RC-nya rusak atau apa tuh dia punya mainan lain lagi atau bisa pindah hobi ke hobi yang lain gitu. Nah, ternyata saya pilih waktu itu kan diecast. Biar anak-anak tuh itu zaman Covid nggak sih Om? Covid. Iya kan? Ya, Covid kan? Betul, Covid. Dan ternyata saya nggak nyangka itu keracunan semua gitu. Hampir semua. Iya ya? Tapi banyak yang nggak muncul. Oh. Jadi cuman beli diecast, terus ya udah buat pajangan gitu, nggak difoto gitu nggak. Itu. Iya, selalu kalau misalnya teman-teman diecast Pontianak itu WBD Pontianak itu pasti selalu punya si RR itu. Klasik Range Rover itu pasti selalu ada. Yang mana nih Om? Ini? Nah iya. Ya. Pasti selalu ada. Ya, pasti ada. Iya kan? Kalau Om Galuh nih, kalau foto pertama kali terkenalnya itu tuh Mercy-nya. Always. Iya. Always Mercy-nya dulunya kan. Malah padahal kan namanya Enzo ya. Enzo kan harusnya Ferrari kan. Karena ada sejarahnya sih Om. Oh. Jadi saya dulu tuh waktu SMA suka lihat ini kan. Saya dulu SMA di Jakarta. Jadi suka lihat Mercy klasik gini. Jadi lewat di depan sekolah gitu kan. Dan yang punya tuh juga oke gitu loh. Perawatan mobilnya juga oke. Nah dari situ tuh saya suka, tapi cuman model Mercy ini aja. Oh. Pokoknya yang kotak-kotak gini lah. Selain ini masih agak-agak meraba-raba juga sih.
Padahal yang kalau misalnya kalau saya itu dulu malah sering ketemu kebo. Oh, masih kebo. Iya, karena Pak Desa itu di waktu di Malang ada kebo satu. Kebo. Makanya pada waktu udah gede gini kan dulu kan nggak terlalu mikirin ya, maksudnya nggak terlalu gimana pas nanya, wah udah dibeli sama orang, dia bilang, ya saya bilang, asli itu kebo banget om. Dan saya sempat naikin gitu mobilnya itu waktu jemput saya di Malang itu, gila itu saya bilang. Tapi masih nyaman om ya? Iya, masih enak banget pada waktu itu. Eropa soalnya. Iya Eropa banget. Nah jadi kalau misalnya Om Galuh nih, terlepas dari suka RC gitu kan, karena mobilnya RC. Kalau diecast, castingan yang paling suka model apa om sekarang? VW T1 tadi om. T1 itu ya? Jadi karena Kan udah full custom kali ya? satu full custom, yang kedua sebetulnya saya tuh suka mobil ceper om. Oh. Jadi untuk RC itu, untuk mobil yang tinggi-tinggi off-road itu saya cuma suka di RC. sebetulnya. Karena dia bisa jalan kan. Tapi kalau diecast saya suka yang ceper-ceper sebetulnya. Jadi dua jiwa yang berbeda saya satukan jadi makin asik gitu loh. Iya, betul. Iya sih. Tapi yang paling itu lagi suka sekarang itulah ya. Jadi kalau misalnya ditanya fokusan ya abu-abu lah ya kalau fokusannya. Masih abu-abu, cuman sekarang mau fokus ke VW T1. Asik. VW T1. Yes. Wah, kalau udah main VW udah keren lah. Maksudnya ya laki manusia nggak suka VW ya nggak sih? Betul. Iya kan? Betul. Klasik tapi berkelas. Nah, saya juga dulu pertama kali ngumpulin diecast ya itu om, ikutin lelang di Facebook itu VW. Makanya barang saya itu dulu VW itu banyak dibeli sama Biring. Nah, jadi barang saya itu banyak yang sekarang tayang nih. Nah, itu yang dulu sering banyak beli punya saya itu VW karena apa ya? Ya pertama memang ada di sekitar kita, benar-benar ngelihat gitu kan, iya kan. Terus ketika saya ngelihat listnya, oke, banyak. Iya kan, karena kan kalau saya itu ngoleksi nggak mau hanya satu tuh nggak mau saya. Maksudnya saya kalau udah fokusan tuh langsung semua gitu ada gitu. Nah dan ternyata dia rare-nya tuh parah gitu. Rare-nya tuh parah tuh dari harga sama kelangkaannya, itu yang parah. Kalau ada barang ada harga sih oke ya. Kalau misalnya ada barang ada harga tapi nggak ada barang gitu kan. Itu yang susah. Itu susah. Nggak bisa tidur tuh. Pokoknya sampai benar-benar. Padahal kalau udah dapet tuh udah gitu aja kan. Nah, tapi nggak tidur itu kacau itu Pak. Parah itu. Iya kan. Makanya beralih ke Porsche pada waktu itu. Oh Porsche. Iya, saya sukanya Porsche pada waktu itu. Oke, nah jadi tadi tuh dari lagi suka PW itu. Nah sekarang kita mau tanya nih masalah gear ya. Gearnya nih om, ya bisa kali tunjukin ya kayaknya. Kalau gear sih nih om, jadi basicnya saya pakai Canon 650D. Oh. Ini lensanya ternyata setelah saya cek bukan standarnya om. Iya makanya. Bukan punya saya. Makanya saya bingung kata waktu di PDAM itu yang om pertama kali bawa itu lensa bawaan. Oke, kayaknya agak panjang nih. Bingung saya. Ini soalnya kan pemberian istri sih sebetulnya. Pemberian istri, terus saya suka Batman, makanya saya kasih Batman di sini. Ya gini aja sih om. Cuman yang biasa saya pakai di modenya itu biasanya manual. Oh iya jelas. Manual. Untuk nangkap cahaya juga saya masih manual. Jarang banget pakai yang auto. Kecuali pas pencahayaannya memang agak-agak susah lah. Atau minim baru saya pakai auto. Nah, itu aja sih om. Arti kalau misalnya diecast itu sebenarnya mainnya di mana sih om? Maksudnya range standarnya tuh di mana tuh? ISO-nya berapa gitu? Kalau tergantung tempat sih kayaknya. Kalau outdoor biasanya saya pakai itu di 100 om. ISO-nya 100. Kalau kayak gini nih berapa nih kira-kira nih? Ini 200 sampai 300 kali ya. 200 300. Terus main di diafragmanya itu bukaannya ya. Bukaannya biasanya saya nggak buka banyak-banyak sih om. Biar cahayanya itu nggak masuk banyak terlalu gitu. Banyak gitu. Terus shutter speednya juga paling 1.500 lah, 1.500 sampai 1.400. Wah tuh Mas dikasih tahu rahasianya Mas. Iya tapi biasanya tuh dikasih tahu pun ya hasilnya beda gitu kan. Udah disamain nih. Saya tuh
dulu di Jogja itu saya pernah ikut kelas Nikon loh, kalau Om nggak percaya. Jadi kalau di apa di Jogja itu ada sekolah Nikon. Nah, meskipun sekarang saya menggunakan Canon ya. Ini saya murtad nih. Ya, karena ini pemberian abang gitu. Nikon saya tuh kecil banget, nggak 4K, nggak support banget 4K. Nah, kalau ini kan udah 4K nih. Nah, jadi pas saya pakai Nikon, itu saya dulu ikut kelasnya gitu. Sampai saya beli D80 pada waktu itu kan, D90, sorry, D90. Nah, itu saya ikut kelas itu, tetap nggak masuk, Om. Nggak masuk tuh nggak masuk? Nggak masuknya tuh apa ya? Saya tuh nggak bisa nentuin angle-nya tuh. Sampai istri saya tuh kalau saya motoin istri saya, dia bilang, ayah nih kalau ngambil angle jelek banget. Oke, yaudah selfie aja sih. Iya itu. Jadi masalahnya di situ. Jadi saya tuh agak kurang ngambil angle gitu. Makanya sempat dulu berpikir pada waktu main Instagram kan saya dulu sebelum main YouTube main Instagram gitu kan. Nah, sempat mau nge-hire orang gitu. Untuk motoin produk-produk saya gitu kan, karena emang saya kelemahannya tuh di foto gitu. Itu sih. Tapi kalau video oke lah. Karena kan tinggal nyambung. Dan itu saya juga dibantu kok. Iya, makanya seru sih, seru. Ada kegiatan baru. Ya sebenarnya emang enggak itu sih. Jujur tuh enggak ke Monet ya. Enggak ke Monetnya tuh enggak gitu. Cuman pengen nge-share aja ke semua tuh bahwa di Pontianak tuh banyak loh suhu-suhu diecast kan. Nah, seperti ini kan foto gitu kan. Dan kan terbukti kan, maksudnya setiap ada kegiatan lomba itu kan orang Pontianak sering banget menang kan. Iya, betul. Iya enggak sih? Dan sering ada event. Iya kan? Hotpi juga di pusat tuh sering banget tuh kalau udah Om Teguh nih, bakalan lah Om Teguh nih jarang moto sekarang. Nah, kalau dulu Om itu yang juara 1, 2, 3 tuh Pontianak terus gitu. Pasti. Sampai di banned, ada yang di banned dan ada hal lah yang bikin kita jadi malas gitu kan. Nah, itu. Jadi jago kalau digelutin mah. Iya kan, seperti itu. Arti dari foto terus diedit ya? Jadi dari foto diedit tapi cuman sewajarnya aja sih Om. Jadi cuman paling foto seperti itu? Enggak? Via HP semua. Oh, jadi pindahin ke HP, jadi via HP gitu. Itu Pakai aplikasi apa? Ada Lightroom, Vesco, sama biasanya Snapseed. Pantesan pada waktu itu dia ada bikin story Mas. Ini HP berat nih. Ya wajar sih, maksudnya. Ya kan kalau masuk ini paling berapa? Paling udah HD kan? Masuk ke kita kan. Nah, berat lah kalau HD mah. Iya, wajar. Wajar dia minta live dari grup semua ya Mas ya. Saya mau live dari grup BBD ya. Banyak racun RC-nya malah saya. Iya, makanya kenal juga teman-teman BBD kan akhirnya pada waktu itu digabungin ya. Waktu itu saya masukin saya siapa? Om kah? Om atau Om Denny ya? Kayaknya Om Denny. Geboy ya. Jadi Geboy deh masukin saya. Mungkin saya kaget. Iya, ketemu lagi Arahman, ketemu lagi Firman kan. Iya, karena emang seru sih ya. Maksudnya saya suka aja sekarang ada kegiatan teman-teman tuh Sabtu ada sering hunting ya kan. Dan anak BBD ini lumayan rajin Om Mas. Hunter tuh lumayan rajin, apalagi Om Pele sama Om Hendra tuh setiap pagi. Setiap pagi, sore, kadang siang pun gitu. Absennya dia itu di alam dia. Jadi apa Om keseruannya main diecast-nya Om? Kalau saya sih karena dari kecil suka mobil ya. Dari kecil suka mobil apapun sih. Yang penting dia ada rodanya, bisa jalan. Itu saya suka dan terlebih ke fotografinya sih. Ke fotografinya karena setiap foto itu kan punya makna. Asik. Ini nih saya suka nih. Jadi ada filosofinya. Jadi setiap saya buat foto itu sebetulnya ada bukan artis ya Om, tapi melambangkan suasana hati saya yang ingin saya sampaikan gitu. Ketika backgroundnya hijau atau blur itu ada maksud saya gitu di situ. Oh gitu. Oke, hati saya sekarang ngeliat fotonya Om Galuh tuh bener-bener ngeliatin nanti. Ini Om Galuh lagi apain ini? Jangan di kamar mandi ya. Hancur ya. Untungnya nggak ada kata-kata ya di situ ya. Oh gitu. Iya, jadi ya lumayan sih maksudnya. Sekarang Om Galuh, dulu tuh Om Donggo. Donggo tuh kenapa tahu nggak sih kenapa dia sekarang jarang foto? Kenapa? HP-nya rusak.
HP rusak. Jadi kemarin datang ke kantor bilang, aku sekarang udah jarang foto om. Kenapa? HP-nya rusak. Itu dijual barang-barangnya dia juga itu kan. Oh pantas, dijual banyak barang itu om. Betul. Ya lumayan keren sih, maksudnya ya keren lah fotonya dengan menggunakan HP ya. Ya betul. HP aja gitu, itu udah keren banget itu. Saya salut om, soalnya foto. Karena dia kalau dikasih apa DSLR atau mirrorless-nya juga nggak bisa dia. Udah dicoba? udah dicoba. Susah kata dia. Mendingan pakai HP lah dia bilang gitu. Dan HP-nya itu juga enggak. Nah makanya juga Om Pele itu juga sekarang lagi ngumpulin handphone lama kan. Iya betul. Sony, ya, itu jangan-jangan gara-gara Moto Diecast juga itu. Sony apa ya tuh kemarin yang? Iya kan Xperia kalau nggak salah ya. Xperia. Gitu. Tapi kan tetap jalan ya, maksudnya tetap jalan juga kan main RC-nya gitu kan. RC saya lagi vakum juga nih om. Karena banyak kegiatan sebetulnya om. Oh iya. Banyak kegiatan, terus di rumah pun lagi sibuk juga. Nah untuk main diecast ini kan tinggal foto-foto jepret-jepret. Tapi kalau RC kan kita harus keluar, kita bawa remote, persiapan. Belum lagi kalau habis main di alam tuh bersihkannya lagi kan. Saya nggak mau bahas itu lah. Iya sih. Makanya ya kalau saya sih emang ya saya tertarik, sangat tertarik. Makanya lagi ngumpulin lah. Maksudnya saya dengerin kemarin waktu ngevlognya Om Randa. Wah dia bilang sebenarnya kalau main tuh mendingan langsung yang 1:10 aja om. Oke. Ya ngumpulin dari nol aja kata dia. Itu dibantuin, nah itu dibantuin itu yang bahaya om. Dibantu apa nih om? Dibantuin untuk ngerakit misalnya mulai dari nol gitu, body bikin sendiri dan beli sendiri sasisnya gitu. Ya kan akhirnya kan kita mencari dia ngeracun ini bagus ini udah. Ya istri sih udah SNI sih udah setuju gitu, cuman harus disegerakan gitu. Apalagi kemarin yang lihat waktu pulang dari sini kan yang lihat gila itu asli itu kepake semua gitu loh, maksudnya saya tuh sukanya tuh mekanik di bawahnya itu loh. Gila itu keren banget itu. Tombol-tombol semua dipakai semua ya. Tapi kalau main RC dari kapan dong? RC itu nggak jauh beda sama diecast kok. Oh. Jadi RC itu 2020-an lah. Udah di sini nanti? Belum? Udah. Udah ya? Udah di sini. Udah di Pontianak. Sebelumnya soalnya saya nggak punya hobi om. Biliar. Oh biliar. Oke, Om Sidik. Oke, next kita agendakan main biliar ya. Oke. Karena di sini saya nggak tahu sih arena biliar yang bagus di mana gitu loh. Nah, sama om. Iya kan, nantilah kita coba agendakan. Kan kalau di Pontianak nih biliarnya lumayan bagus kok, maksudnya nggak kalau di sana kalau di Jawa kan identik ya tempat biliar tuh nggak bagus. Nah kalau di sini udah lumayan kok, maksudnya ada kafenya, jadi sekalian kalau bawa keluarga tuh bisa gitu. Tapi saya punya pengalaman sedikit, boleh cerita nih? Boleh. Jadi soal biliar nih om. Oke. Diecast dan biliar, nggak ada diecast sih. Jadi waktu itu saya ikut turnamen di Pontianak. Oke. Jadi home turnamen gitu om. Saya kira kan wah mungkin permainan saya masih sama gitu dengan yang dulu gitu. Ternyata begitu main om, musuhnya tuh kelihatan yang biasa-biasa aja gitu loh. Pada saat latihan itu biasa-biasa aja. Begitu sudah mulai turnamen, saya pegang stick dan saya dipanggil satu orang, bang, pakai stick saya aja katanya gitu kan. Karena saya nggak bawa stick, nggak ada persiapan sama sekali. Pakai stick dia om. Begitu break bola pertama, itu nggak ada yang kena sama langsung masuk ke lubang om. Astaga. Putihnya. Astaga. Mental saya langsung turun kan. Langsung dalam hati saya, mending main diecast ya saya. Dan saya kalah om. Iya om. Jadi emang kalau ditanya masalah diecast hobi kok orang-orang Pontianak tuh emang total. Iya, total banget. Dan saya bisa ngeliat kok dari cara mereka menghajar saya gitu di meja tuh. Mereka sungguh bagus. Ibaratnya Pontianak tuh punya atlet-atlet yang bagus lah. Iya. Karena abang sepupu saya itu juga atlet biliar. Dia dari Bang Kalbar itu punya atlet. Kan Bang tuh sekarang ada kayak gitu ya. Jadi dia ada didukung nggak, disupport. Itu sempat belanja hampir 10 juta beli stick. Karena waktu itu kosan saya itu atas bawahnya tuh ada tempat teman saya itu jualan stick biliar. Dan itu dia langsung, oke.
beli tas, tau lah orang Semua. Pontianak kan ketika ngeliat barang itu langsung main hajar, habis 10 juta. Ya, nggak tahu sekarang masih main nggak, dan dia emang sering ikut jurnas sih emang. Semoga bukan abang sepupu saya yang bantai ya. Karena dia jago banget. Jadi emang keluarga saya itu abang saya itu emang 3 itu jago banget. Saya enggak jago. Saya Tapi keberuntungan aja. Untuk diecast, Mbah ini jago lah ya. Enggak, masih kalah sama Om Randa saya. Om Randa semuanya bisa. Iri saya sama dia. Ya, ini juga cerita lucu nih. Gimana Bang? Jadi kan Om Randa itu kan figur ya, main figur. Dan dia detail banget kalau untuk ngefigur. Saya kemarin baru mau bikin satu project sama Om Tommy, masuk Om Randa juga. Bertiga itu gabungin satu project. Jadi saya ngecat figur Om. Dan itu saya baru kali itu ngecat, saya ngeluh. Kenapa Om? Susah ngecat figur tuh. Susah. Kecil. Detail. Tommy itu sampai ketawa sama saya, Om Tompang sampai ketawa saya, nyaman kata dia. Susah kan kata, susah Tom, saya bilang. Udah lah, saya ngecat yang besar-besar ya lah, saya bilang itulah. Berarti lebih kecil dari ini Om? Lebih kecil. Figur kan? Iya, jadi kecil banget. Tapi Jadi ini Om, yang mau saya tanya tuh, figur ini kan dia ada di bagian kepala tuh Om. Untuk mata, untuk bibirnya, untuk misalnya dikasih kumis, itu tetap dikasih atau biasanya orang menghindari itu? kalau misalnya emang di figurnya atau di konsep pertama cetak itu ada, biasanya ada. Oh, ada. Dan itu tergantung ini sih, maksudnya ada yang dulu sih yang kalau sekarang kan untuk nyetak figur tuh udah banyak ya. Termasuk Om Randa juga bisa. Nah, kalau dulu tuh kan emang ada orang apa ya istilahnya, kalau dulu itu coba Om buka punya Om Petrus. Ada itu namanya Petrus Gates kalau nggak salah saya itu kan dia awal pertama kali sebelum main figur diecast itu dia bikin ini resin 3D diecast tuh. Dia bikin figur dan itu keren banget Om. Figurnya itu detail banget sampai kumis-kumisnya. Bahkan dia bisa gambar baju itu loh. Misalnya Adidas tuh. Tulisan Adidas. Saya nggak tahu itu apakah dekal atau apa, tapi bersih banget. Kalau dekal kan kelihatan ya, garisnya itu kelihatan. Kalau ini enggak. Gitu. Makanya itu keren banget lah kalau untuk main dekal, dan saya salut untuk pantesan untuk satu figur tuh harganya misalnya sampai 125, 70 wajar, susah. Sesuai lah. Susah. Saya aja susah banget, padahal cuman warnain aja tuh susah banget. Saya nggak minta sampai detail sih, saya minta itu. Makanya Randa bilang, Om yang ini susah Ran, saya bilang. Yang muda saya bilang. Oh iyalah katanya. Jadi dia lagi suka bikin buat proyekan orang-orang sih, maksudnya suka ngasih teman-teman gitu kan. Biar membumikan diecast gitu loh. Ya. Membumikan diecast. Karena kan teman-teman udah ngebantu tuh dari foto-foto. Nah, saya bantu dari support buat di aksesoris di tempat toko-tokonya lah gitu. Nah, mungkin Lion mau dibikinin silakan. Oh iya. Bisa nanti. Oke, nah wishlist nih Om. Apa? Ada nggak wishlist selain ngelengkapin T1 itu, T-panel 1 itu, apalagi kira-kira? Kalau wishlist saya sih, apa ya? Saya juga bingung sih Om. Soalnya setiap lihat diecast, apapun bentuknya, apapun mereknya itu saya masih suka tergoda gitu. Ya, tergoda itu dalam artian ketika di Hypermart beli se-4 kan. Supra itu dapat banget, banyak banget Om dapatnya. Parah. Itulah. Ya, makanya kalau Hypermart tuh kalau udah masuknya Om Galuh, terus Om Purnomo udah habis itu. Habis. Iya, salah satu yang banyak waktu itu petrol ya. Nissan petrol banyak ya. Petrol ada 4. Tuh, Om Mas Supranya mau beli. 3. Emang akunnya di Facebook apa Om? Akun jualan ya? Bukan sih. Oh, enggak. Akun pribadi. Oh. Nah, jadi ya seru sih. Kalau nih Om nih. Menurut Om tuh kalau media sosial yang benar-benar ngeracunin tuh apa? Facebook kah? Instagram? Kalau sampai sekarang sih saya masih pegang Instagram Om. Oh, Instagram. Kalau moto tuh, Om ngikutin orang nggak sih? Maksudnya angle-nya kah? Itu kan boleh ya, wajar ya. Kalau misalnya ngikutin, maksudnya background-nya seperti apa gitu. Om ngikut, ada yang Om itu nggak sih? Kalau idola kan nggak ada Om. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman
saya selalu simpan beberapa foto mobil beneran ya, maksudnya real car-nya. Oh iya. Dengan background-nya, dengan settingan fotografinya seperti itu. Nah itu saya save. Jadi saya tiru satu-satu tuh. Ya itu betul. Itu. Betul. Tapi random Om. Jadi nggak ada yang patokan si A, si B, nggak ada. Oh. Ya itu betul sih. Kalau di custom juga saya kayak gitu. Kenapa sering menang dulunya di Pontianak karena basicnya tuh real car. Nah jadi makanya sering menang itu dulu ya kayak gitu karena orang juri ketika ngeliat oh iya ini ada nih mobil aslinya gitu. Nah Tapi pernah berimajinasi sendiri Om? ada Menang. Waktu itu ada sempat berimajinasi. Ya semua yang saya bikin yang ada di Orama itu kan hasil imajinasi saya gitu. Saya itu kalau udah yang saya jadikan itu mirip udah lega. Nah kalau misalnya jadinya nggak mirip ya saya nggak tidur gitu. Iya. Dan itu tuh biasa imajinasi saya tuh enggak pada waktu sebelum saya bikin tuh udah enggak Om. Emang pertama kali konsepnya gini. Ketika saya udah megang dekal, megang cat itu yang biasanya hal yang terjadi itu biasanya nggak sama yang seperti yang saya mau. Gitu. Kenapa Om? Ya apa ya? Kayak Om lah misalnya moto nih. Misalnya konsepnya pengen kayak gini. Kira-kira waktu pada saat kita ngeduit gitu. Yap. Gitu nggak? Ada perubahan nggak kira-kira? Sedikit. Nah kan, ya saya juga kayak gitu. Banyak faktor yang mempengaruhi. Iya. Jadi kurang bagus nih gitu. Nah jadi makanya kalau misalnya kayak Randa tuh kemarin untuk The Fly itu kan, mau ukuran berapa? Bikin aja lah. Ukurannya seberapa, bikin berapa ukuran, nanti kan saya tinggal ngikutin polanya. Akhirnya ya kayak gitu. Nggak pernah ngikutin ukuran sih sebenarnya. Ya balik lagi ke feeling sih kan. Main kan? Betul. Oke, jadi wishlistnya belum tahu kemana. Wishlistnya sih sementara ngelengkapin T1 dulu. T1 dulu. Soalnya menyesuaikan budget, kesediaan stok sama variannya sih Om. Jadi mereka T1 itu ada berapa varian, terus budget saya cukup enggak. Baru action nih Om. Oke. Jadi emang untuk saat ini emang pure ini ya untuk foto ya. Ya. Ini siapa yang custom Om? Ada berapa yang saya lihat custom? Randa ya? Ini yang karyanya Om Randa nih. Ini karyanya Om Randa. Dia emang sombong kalau udah bunglon gitu tuh sombong dia. Ini juga karyanya Om Randa. Iya. Ini juga Om. Ini ada triple yang selalu saya bawa karyanya Om Randa. Iya. Ini memang Randa keren kok kalau custom dan ngecat tuh keren. Saya tuh sukanya karena orangnya humble Om. Oh iya. Nah, itu satu. Harus marketing kan marketing ya? Iya betul. Saya lupa itu. Dia kan marketing harus humble dia. Kalau nggak humble nggak ngeracunin orang dianya. betul Om. Kuat ada tuh emang ngeracunin sumpah. Oke. Nah jadi selain itu maksudnya yang didapat dari diecast itu selain apa kita punya komunitas, terus kira-kira apa lagi Om? Klimaksnya sih lebih ke membawa orang-orang sekitar ke hal positif sih Om. Oke. Jadi yang tadinya mungkin dia istirahat itu ngerokok kayak saya gini kan, tiba-tiba dia ngerokok sambil main diecast. Jadi ada seninya. Oh itu positif ya? Positif. Merokoknya yang kurang. Oke. Gitu aja sih Om. Iya. Banyak tuh anak WBD tuh kalau dikumpulin lumayan lah. Kapan saya nunggu kopdarannya aja lah. Kapan ya? Collab sama EDC lagi gitu. Siap. Seru. Jadi Ya seru maksudnya sekarang EDC jadi parkirannya tuh dulu kan yang bawa off-road tuh kan cuma Om Firman paling, terus Om Arahman. Nah, sekarang banyak kan, jadi Om Pele kadang bawa, terus Om Hendra juga, Om Galuh. Firman itu waktu kopdar WBD dia pernah bilang gini ke saya Om, saya kaget tuh. Saya kalau kopdar di di EDC ini Om, cuman yang satu ini Om, satu frekuensi Om, jadi semuanya tuh ceper, JDM, ini. Saya sedih Om. Sekarang kan udah gabung, jadi banyak lah gitu. Iya makanya seru maksudnya suka gitu dan teman-teman juga banyak
yang nanya gitu, maksudnya dulu waktu sebelum Om masuk ke grup tuh banyak nanya, War ajakin tuh anak WBD gitu. Jadi ada serunya main RC dan main ya seru lah, apalagi Om Hendra kan suka bawa RC, terkadang kan main hujan-hujan tetap main RC gitu. Betul. Jadi Semangatnya tinggi. iya, jadi teman-teman tuh jadi wah kerennya gitu kan. Jadi ya banyak juga kan kayak Om Firman kan akhirnya keracunan punya gitu. Ya saya next lah. Harus dong. 110 sekali ya. Iya. Kan udah subscribe ya. Iya. Nah, jadi ini terakhir ya. Siap-siap Om. Jadi kira-kira kalau untuk pemula kayak saya ini pemula untuk moto nih misalnya, kira-kira apa yang harus disiapin Om? Keberanian Om. Hah? Ya. Maksudnya keberaniannya? Jangan takut salah Om. Oh, oke. Kira-kira saya keberanian apa gitu? Karena keberanian jangan takut-takut. Oke, menarik. Terus? Jadi jangan takut dikomentarin orang Om. Oh ya, Jadi fotografi itu bukan soal bagus jeleknya. ya itu seni ya. Itu seni. Jadi tiap-tiap orang punya kadar dan klimaks yang berbeda-beda gitu loh. Kalau bagi saya sih. Oke. Jadi jangan pernah takut salah, jangan berhenti mencoba, terus belajar. Mau backgroundnya itu blur atau jelas, itu nggak masalah. Yang penting tetap konsisten. Jangan takut salah lah. Itu aja. Terus kalau misalnya fotografi itu butuh tema nggak sih? Tema, kalau saya sih tema itu tergantung suasana saya, suasana hati dan pesan yang mau saya sampaikan. Meskipun dalam bentuk mobil hobi ya, tapi akan lebih bagus kalau kita masukin makna di dalam foto itu gitu. Jadi misal saya lagi sedih, mungkin backgroundnya agak gelap-gelap gitu kan. Kalau lagi cerah-cerah tuh lagi bahagia, atau Pontianak lagi cuacanya panas gitu kan. Ya mungkin terang sekali belakangnya kayak gitu. Oh gitu. Makanya kalau misalnya nah kalau ikut lomba-lomba nih, kan seringnya Om ikut lomba-lomba ya. Lomba. Kalau menurut Om yang paling susah itu tema apa Om? Kalau saya nih, kalau jujur, makanya saya kan sekarang lebih banget sering tuh gelutin Rusty ya. Karena menurut saya Rusty itu susah. Kotor-kotoran itu susah, makanya saya kadang agak ancur-ancuran tuh kotor-kotoran itu. Dari dulu sampai sekarang tuh menurut saya belum puas lah untuk hal itu. Nah kalau Om kira-kira apa Om? Fotografinya atau apa ini? Temanya, misalnya ada tema siluet kah, atau tema senja, atau tema tema itunya lighting yang pakai lampu-lampu gitu. Kalau saya sih lebih ke black and white. Bagi saya susah itu. Kenapa? Kalau dia berwarna kan tinggal main kontras. Oh iya. Iya kan, untuk pewarnaan juga enak gitu. Tapi kalau black and white tuh ya harus perfect lah. Detail apa yang mau kita sampaikan, detail apa yang mau kita tonjolkan. Oh gitu ya? Iya. Sampai ke backgroundnya pun antara hitam dan putih itu saya masih agak rancu susah gitu. ya. Agak susah. Untuk distorsi apa sih? Ya. Distornya susah ya. Oke. Itu sih. Makanya main video aja Om Mas, saya main video. Video kan nggak mungkin hitam putih Om Mas. Jadul hitam putih loh. Iya, jadul juga hitam putih. Makanya kalau saya dulu ingat tuh kalau misalnya di Nikon tuh kan ada istilahnya apa ya Om ya? Apa program di dalam itu kan? Maksudnya kita mau tema apa nih, misalnya Vivid atau apa itu. Ya kan biasanya ada extension itunya kan. Ada. Bahkan saya dulu waktu itu sempat beli gitu. Ada jual gitu, saya sempat beli dan tetap nggak kena ke hati saya. Nggak kena di hati atau penggunaannya belum ini? Penggunaannya belum maksimal sih. Belum maksimal. Sama sih. Ya, apalagi kalau misalnya udah diecast ini kan sebelum tahu diorama itu kan pasti kita mainnya benar-benar di tanah. Betul. Dan ngambilnya harus angle-nya dan itu benar-benar menguras perut saya untuk tahan napas itu susah banget. Makanya Mas kalau saya tuh kalau hunter sama anak-anak WBD tuh agak jaga image Mas. Oh gitu ya. Kenapa? Karena ada CCTV di mana-mana gitu. Nanti setelah itu ada aja foto saya lagi nungging atau lagi apa gitu. Wah, parah. Pokoknya seru lah kalau udah masalah diecast ini nggak akan ada habisnya. Jadi sukses ya Om, buat Om. Jadi terima kasih banget udah nyempetin waktu ya
seharusnya lagi sama keluarga, akhirnya sama saya. Wah, bisa diatur. Terima kasih. Terus kalau mau apa? Instagramnya Bang? Enzo Diecast. Enzo Diecast. Nah, terus masih nggak sih video? Video YouTube saya berhenti dulu. Berhenti dulu ya? Berhenti dulu. Ya, karena dulu tuh lumayan tuh, apalagi yang main shot itu lumayan loh punya Om Galuh tuh. Yes, main banyak gitu. Makanya saya itu jujur Om, waktu ngeliat Om main, saya tuh kan dulu nggak main shot ya, nggak main shot. Jadi ketika lihat Om Galuh tuh, jadi saya termotivasi. Maksudnya apa? Loh, kok dari saya? Enggak, iya, karena kan Om Galuh tuh kan cuman blister doang tuh. Om Galuh tunjukin. Betul. Ini aja viewersnya bisa banyak, saya bilang. Kalau saya unboxing masa nggak bisa banyak sih, saya bilang kayak gitu. Betul. Iya kan? Akhirnya nyobain. Ternyata emang orang tuh lebih tertarik ketika lebih ke alam. Maksudnya mobil-mobil kayak Range Rover itu view-nya lebih banyak loh, serius. Kalau JDM itu R34 sih nggak ada mati. Ya. Itu sama Civic. Nah, jadi kalau itu saya bisa lihat gitu, saya bisa lihat oh ternyata orang itu banyak ngelihat itu ketika Nissan keluar, ketika Jeep keluar itu banyak banget. Karena emang ya, karena mungkin ada di sekitar kali ya. Iya nggak sih? Iya kan, karena ngelihat ada isi sering dilihat di kiri kanan, jadi real car-nya itu sering dilihat. Iya, real car-nya sering dilihat gitu. Akhirnya Om ya, jadi thank you banget. Jadi Omas yang di rumah, jangan lupa untuk like dan subscribe. Ya, Omas, thank you banget yang udah subscribe saya juga. Kayak Omas. Kayak Omas, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gas. Awalnya kan. Jadi dimasukin follower, bukan dimasukin follower sih, dibantu, disupport supaya banyak yang follow kita, banyak yang like. Cuman kewajibannya harus nge-follow mereka juga ya, apa? Follow, Nge-repost ya? Repost. Jadi shout out postingan mereka. Makanya kalau kayak Om, terus Dongo tuh kalau sekali saya buka tuh ya elah banyak banget sih. Sorry. Karena emang balas ya. Makanya Om Dongo bilang, capek Om balas-balas tuh kata dia. Iya ya, saya bilang. Iya sih, saya bilang. Akhirnya keluar kan Om Dongo sekarang? Iya. Keluar dari grup itu. Oh. Cuman nggak tahu nanti balik lagi nggak. Ya karena mungkin HP-nya mungkin dia lagi nggak fokus. Support, kan? Oh jadi itu orang kita atau campur? Kalau itu orang kita semua. Oh. Tapi ada beberapa grup lagi yang campur sama orang luar. Tapi nggak mewajibkan untuk saling follow. Oh gitu. Jadi cuman buat collab sama-sama lah. Jadi buat tema nanti. Makanya kadang ada yang Yellow Car sama Om Tommy juga kalau nggak salah. Sama Om Alkadri. Tom Diecast tuh ya. Nah, itu masuk juga. Makanya kalau ada event misalnya temanya mobil kuning gitu kan, semuanya posting mobil kuning. Nanti di tanggal misalnya tanggal 19 gitu kan, semuanya posting itu. Itu lumayan ya, Mas? Yang follow banyak ya? Banyak. Thomas. Jadi mau ningkatin follow banyak tuh kayak gitu tuh, saling nge-repost punya orang gitu ya. Satu nge-repost, terus yang kedua siapa yang kita idolakan, kita sering nge-repost postingan dia aja. Oh gitu. Nanti kalau dia lihat kita di-repost lagi, kita di shout out di story-nya dia. Om, kalau misalnya ngechat nih, nggak ngechat kan nih, gua ngechat sih. Kalau ngefoto nih, enak di outdoor atau indoor? Outdoor. Ya, karena cahaya ilahi itu lebih mantap ya. Karena motret kan soal cahaya tuh. Iya. Jadi kalau dapat cahaya alami itu lebih bagus sih dibanding yang maksudnya buatan. Tapi yang buatan juga nggak kalah bagusnya nanti. Yeah. Tapi lebih enak outdoor. Oke. Kok kayak malam-malam gini bagus lah ya? Sangat bagus tuh. Terus, nah orang-orang selalu ngomong nih, jam terbaik itu jam berapa menurut kamu? Moto? Golden hour dong. Iya, golden hour. Sore sekitar jam 4. Oh, oke. Saya jam 4. Pontianak. Pontianak jam 4 masih terang ya? Oke, jadi jam 4 ya? Jam 4. Makanya kalau misalnya kata Om Ali tuh, sebenarnya golden time itu emang pertama adalah pagi subuh tuh, menjelang pagi. Yang kedua itu katanya pada waktu mau maghrib. Nah, makanya karena kalau misalnya mau maghrib itu menyalahi aturan kan, sholat kan, makanya
Om Ali tuh jadi pindah ke pagi. Rina. Jadi bukan anak senja. Itu ada senja Om. Dia pasti fotografi itu pertama kali senja kan? Iya. Om pernah senja? Nah kan, tapi kalau misalnya rata-rata tuh kalau teman-teman saya tuh emang dari awal tuh main-mainnya senja gitu. Pasti tuh, nggak akan mungkin enggak. Makanya tema senja tuh populer banget lah pokoknya. Sering digunakan Om. Iya, sering banget digunain. Supra lagi. Mata di sini terus. Mahal bener tuh musiknya. Ngeblues banget tuh. Itu apa ya, BMW ya? Wih. Thomas. Udah beda dah bro. Itu tadi tuh letak itu. Gitu. Amatir kata. Sebenarnya kalau foto tuh bagus landscape atau potret sih Om? Sesuka hati sih Om. Iya sih ya. Tergantung apa yang mau di. Tadi saya lupa nanya. Mobil yang sering dibawa apa? Yang pasti kalau hunting tuh selalu dibawa gitu. Supra. Lancer Evo. Oh, Lancer Evo yang custom itu? Oh, Brenda tuh yang bunglon. Yes. Selalu sih. Ini cakep ya. Ngeblurnya tuh asik gitu. Iya kan? Itulah kenapa saya lebih proper ke kamera sih dibanding HP. Iya. Itu nggak mungkin kalau tangan Om tuh tremor. Soalnya kalau zoomnya bagus kok gitu kan. Mau tremor kan kayak saya yang tremor gini ya. Nah posisi kayak gini Om Mas yang saya nggak kuat nih Om Mas. Jongkok, nahan perut, nahan napas banget kayak gitu. Tuh, Ya, tuh Om Mas. tinggal diedit aja warnanya nanti. Iya. Oh nanti apa? Kirimin foto-fotonya Om ya? Ya, foto-foto yang hari ini kan? Hari ini terus yang bagus-bagus juga boleh. Siap. Buat di slideshow. Siap. Jangan lupa ada watermarknya Mas. Bahaya kalau nggak ada watermarknya nanti diambil orang.